Selama masa pandemi, segala aktivitas bermusik total dihentikan. Para musisi seolah dipaksa untuk rehat dari aktivitas manggung. Tapi kini di saat kondisi sudah semakin membaik, penyanyi bersuara khas Rizky Febian memutuskan untuk menggelar sebuah konser pada tanggal 19 Desember mendatang. Konsernya ini tentu akan menjadi obat rindu bagi para penggemar. Di konsernya nanti, putra komedian Sule ini akan menyanyikan 17 buah lagu dan siap menggandeng para penyanyi untuk berkolaborasi. Lantas bagaimana persiapan Rizky Febian untuk konser pertamanya setelah pandemi, dan adakah kekhawatiran yang dirasakannya lantaran sudah lama tidak manggung? Deg-degan, jadi sebelumnya juga aku pengen berterima kasih atas apresiasi dari orang-orang di luar sana. Aku tahu banget kalau ini adalah obat rindu untuk orang-orang di luar sana yang akan rindu banget akan hiburannya. Jadi kemarin aku sama Rahul, manajer aku, punya kepikiran kalau misalkan gimana caranya menutup akhir tahun ini dengan bersilaturahmi dengan orang-orang yang mungkin aware banget dengan Iki. Mungkin bukan hanya mendengarkan karya-karya Iki, tapi mungkin mereka tahu banget karir perjalanan Iki sampai detik ini seperti apa. Akhirnya kita bikin konsep, udahlah kita coba cari tempat. Dan kita langsung bekerjasama sama bengkel. Kita Airpass Music sebagai label juga bertanggung jawab besar nantinya. To be honest, yang pastinya nanti yang hal pertama yang bakal aku rasain kikuk. Karena kita harus, ya kita tahu lah ya, maksudnya dengan adanya pandemi yang merubah kita harus beradaptasi dengan new normal. Dan yang sulit adalah ketika nanti kita bertemu bersosialisasi dengan orang banyak adalah harus kembali seperti dahulu kala, yang memang harus bisa bersosialisasi lagi. Itu kan pasti ada hal kecanggungan untuk kita ya. Jadi saya takutnya nanti pasti saya nangis karena hampir 2 tahun kita seperti ini. Jadi harapannya ya, tapi sebelum itu saya mau berterima kasih juga karena pandemi juga sudah menurun, terus kita juga diberikan perizinan, dan yang lebih senangnya kita bisa berkolaborasi nantinya. Ada Marion Jola, ada Jiva, ada adik aku Putri, terus juga yang senangnya juga ada Caleb G juga nanti ada di sana untuk mensupport acara aku. Jadi aku senang banget, apalagi di presale pertama, di hari pertama tiba-tiba kita sold out dan kita kaget. Bahkan sold outnya pun kita tahan bahkan ya. Jadi kita sengaja tutup karena saking kita kaget akan apresiasi orang-orang di luar sana. Jadi harapannya nanti semoga aku bisa menampilkan total. Jadi meskipun aku sekarang datang ke gini, tapi di otak aku tetap harus mikirin aransemen. Aku sampai detik ini aku masih tektokan sama full band aku tentang aransemen musik. Terus aku mikirin tentang nanti dengan kolaborasi. Aku sampai tim begitu pun memikirkan konsep nanti opening harus seperti apa gitu loh. Dan aku berusaha untuk gimana caranya tetap terasa intimate. Bukan hanya sekedar mereka datang cuma nonton konser gitu aja, tapi aku pengen mereka ada rasa kedekatan dengan kita. Doa semoga Desember itu bisa jadi awal yang baik untuk aku, agar bisa membuka pintu untuk semua para pekerja seni. Jadi lebih bisa membuka lapangan pekerjaan lagi untuk para seniman, para musisi untuk bisa bikin konser, event gitu. Dan aku alhamdulillah support banyak sekali dari platform-platform yang support seperti Intervensi, terus juga platform lainnya yang Jakarta Konser. Mereka memang sangat mengserukan bahwa ayo Ki gas sikat, katanya kita awalin, semoga bisa jadi pencetus untuk bikin sebuah konser. Jadi doa ya dengan kondisi yang sekarang. iya, aku sempat ngobrol sama Rahul. Jadi pas aku bilang kan, udah bikin konser, udah sikat, udah ayo. Lu ngeri gak nanti pas nyanyi terus yang nonton cuma 2 orang, itu pun satpamnya yang jaga bengkel. Lu kebayang nyanyi, wah opening udah bagus, yang nonton yang jaga bengkel ya kan gini. Kan kayak aduh sedih. Sampai aku tuh sampai mixer berapa kali kira gue kayak, gue yakin ada yang beli gak sih? Ngerti gak? Itu perasaan saya karena saking lamanya tidak ada acara yang offline, yang tidak langsung bertatapan muka dengan banyak orang, sampai akhirnya terbiasa. Jadi ketika ada acara yang memang dikhususkan untuk banyak orang, jadi banyak ketakutan. Akhirnya kayak ini ada yang nonton deh, ada yang beli nggak, itu kemahalan nggak sih kalau segitu, turunin nggak sih. Jadi banyak ketakutan banget tuh. Tapi akhirnya udah tenang, katanya kita coba aja dulu, dan ternyata benar ketika kita rilis udah sold out. Dan sebenarnya mungkin ini obat rindu untuk para Rizfellas juga, karena sebelum pandemi ketika aku bikin konser pertama kali di Bandung itu, aku sudah punya rangkaian untuk tur berapa puluh titik untuk bikin konser titik ini, tapi karena pandemi kita ke stop. Jadi mungkin ya Desember ini menutupi akhir tahun dengan kebahagiaan. Yang pastinya hal yang pertama yang harus aku pikirin adalah aku mantau berita
untuk tahu COVID itu ada gelombang-gelombangnya lagi atau tidak. Terus juga yang kedua, kita harus memikirkan banyak juga nanti dengan label. Kita yang pastinya berusaha untuk nantinya mikirin gimana caranya untuk kembali beradaptasi seperti dulu. Kalau bisa sih harapannya ketika beres konser bis itu pas kelar, COVID hilang gitu kan, pengennya gitu. Cuman kita nggak bisa ya. Jadi tetap ikutin alurnya, tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Nah itu konser juga, ketika bikin konser gue gak mau tahu caranya, pokoknya kesehatan benar-benar diutamakan, apapun itu, tempat steril apapun itu. Jadi aku seneng lah gitu, karena tadi ya aku tuh orangnya overthinking, sok-sokan visioner gitu ya. Jadi kayak sekarang masih Desember tapi di otak tuh udah mikirin kayak oke, plan tahun depan aku pengen bisa bawain lagu A, B, C gitu misalkan. Terus aku pengen nyiptain lagu seperti ini, konser, album rencana aku tahun depan misalkan. Aku udah mikirin tuh. Jadi semua yang aku lakuin, aku tetap harus discuss sama Arvas Music gitu. Nina gimana? Udah disiapin belum? Nah itu paling istirahat ya, buat semuanya jangan lupa istirahat. Oh iya, ya itu makanya sekarang lagi coba buat benerin pola hidup. Karena saya itu karena pandemi jadi main game setiap hari gitu. Terus juga paling nyanyi juga untungnya masih ada ya, virtual walaupun gak ada penonton yang tepuk tangan, cuman kita aja gitu, virtual. Sedih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa. Jadi kayak aku harap yang penting tetap bisa ngejaga kondisi, tetap bisa produktif juga, terus tetap gimana caranya konsisten, tetap ada apa ya namanya, hubungan sama fanbase juga biar tidak menghilang mereka gitu. Jadi gimana caranya mikirin tetap ngejaga for you.